Masih dari Stadion Bekasi, Jawa Barat bersama Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi. Pertanyaan lagi dari netizen ya, Pak. Ini warga Bekasi namanya Ahmad Gufron Karima. Saya yakin Kota Bekasi bisa maju. Tolong benahi birokrasi, perbaiki infrastruktur, naikkan kualitas SDM warga Bekasi. Ya, pertama SDM. Kita dari sejak penataan, perbaikan regulasinya, sampai menerapkan fakta integritas dan kontrak kinerja. Apa tuh? Seperti apa tuh, Pak? Jadi fakta integritas itu adalah sesuatu yang kita bangun dalam rangka menyelesaikan komitmen-komitmen yang ada dalam tata kelola pemerintahan. Kontrak kinerja itu terukur betul. Apalagi jadi ini di birokrasi Bapak pakai itu ya? Sudah mulai mau itu. bikin apa, tercapai apa enggak, kelihatan begitu. Dan kita juga perhatikan juga, kita juga sudah tidak beda-beda dikit lah dengan DKI. Tahun depan insya Allah eselon 4A4B itu nanti take home pay-nya di atas 10 juta. Jadi kita harus bisa memberikan kesejahteraan pada saat dia kita minta tanggung jawabnya. Nah, terus dalam rangka efisiensi pun juga kita sekarang ini akan melakukan kegiatan yang namanya uang mengikuti program, money follow program. Apa itu Pak artinya? Jadi gimana itu? Jadi nanti kalau ada dinas yang tidak mampu menciptakan program, dia tidak dapat anggaran. Jadi dia harus menunjukkan indikator dari program itu. Dia harus kreatif untuk membuat sebuah program. Inovatif, ya. Berapa biayanya, dipresentasikan. Terus indikatornya. Nah, saya tambahkan juga gagasan, ya. Insya Allah mudah-mudahan kami berdua ini diberikan kesempatan. Ya. Tapi di awal tahun 2018 kita akan selesaikan minimal FS dan DED-nya dari keseluruhan GOR ini. Nanti di samping ada gelanggang olahraga terpadu, di sini, di atasnya ada kolam renang seperti Marina Bay. Oh, di sebelah sana. Tapi sekarang masih dipakai kantor imigrasi. Tahun ini kantor imigrasi kita bangun, itu nanti kita tata, ada gelanggang olahraga terpadu, di atasnya kolam renang. Karena kita memindahkan dari kolam renang yang di sini, yang di depan sudah tidak representatif lagi dalam RTH-nya, juga penataan gedung KONI, satu dan lain. Ya. Nah, ada alasan khusus Bekasi fokus terhadap fasilitas infrastruktur olahraga ini? Kan Persipasinya sekarang sedang dijual di Madura nih. Ini dia. Nah, ini yang akan kita kembalikan. Akhirnya masuk juga Pak Ahmad ya. Kita kembalikan nanti walaupun terjadi degradasi. Oke. Tapi nggak apa-apa, masih membawa nama Persipasi, nggak apa-apa. Kita merangkak lagi, ya. Dan kalau penyelesaian dari penataan GOR ini selesai, penataan hutan kota di sebelahnya itu sudah 60%. Bisa dilihat nanti. Oke. Ya. Saya berharap ini ke depan ini dijadikan ikon dan pusat rujukan kabupaten kota. Melihat bagaimana ya, pemerintah daerah itu, pemerintah kota itu menyediakan sarana prasarana untuk masyarakatnya. Tidak semua daerah. Ya. Kita hanya keder dengan DKI, ya. Dengan Surabaya, yang lain kita pikir kita ingin yang terbaik. Jadi Bekasi nanti akan dikenal dengan fasilitas olahraga yang cukup lengkap. Fasilitas olahraga ya? cukup lengkap. Oke. Ya. Tapi biar ditambahkan sama Pak Ahmad juga. Fasilitas boleh oke Pak, mudah-mudahan itu terjadi karena itu akan membangun prestasi olahraga saya yakin bahkan untuk wilayah-wilayah di sekitar itu. Tapi Persipasinya mana nih gitu, sehingga warga Bekasi punya kebanggaan. Jangan malah saya dengar stadionnya malah udah ditaksir jadi home base, kesebelasan di sini Persija lah, Pelita Bandung Raya. Kalau saya sebagai warga Bekasi, jangan dulu, Persipasi harus di sini. Gimana Pak Ahmad? Iya, memang kita tujukan bahwa stadion ini ke depan buat Persipasi, home base Persipasi. Nah, cuma masalahnya Persipasinya ini sedang kita usahakan karena tadi sempat dibawa ke sana sini. Insya Allah kita sedang usahakan, Pak Wali gigih sedang berusaha untuk membawa kembali Persipasi ke kota Bekasi ini. Sehingga kita punya kebanggaan bukan hanya stadionnya, tapi timnya. Betul. Timnya yang kuat, supporter udah kuat juga sekarang. Ya, cerita Persipasi pernah bertanding di stadion ini? Ya, kalau pertandingan persahabatan pernah. Ya. Penuh nggak stadion, Pak? Pernah, kita Persija dengan Persija ya. penuh. Jadi ini menunjukkan satu animo masyarakat betapa supporter dari Persipasi ini memang sedemikian mengharapkan. Bagi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota ini makin semangat kan membangun fasilitas olahraga untuk Bekasi ini ya. Betul. Karena ini tentu kita juga berharap inilah masa depan Kota Bekasi tentu ketika dari mulai kecil anak-anak. Nah, ini bukan hanya di sini saja.
Jadi kita membangun mini stadion di 12 kecamatan. Di 12 kecamatan. Iya, jadi harapannya adalah mulai dari setiap kecamatan itu berlatih di stadion kecamatan. Nah, mereka yang mulai punya bakat dan minat serta berprestasi, masuklah klub Kalau dia Persipasi sudah sini. di Persipasi, inilah mereka. Ini Iya. Wembley-nya Bekasi gitu ya kalau di Inggris. Jadi yang sudah selesai itu Ya, maaf. Silakan. Kecamatan Mustika Jaya yang 80%, Pondok Gede sudah 80%, Bekasi Utara 50%, Ya. Multiguna Bekasi Timur itu sekarang mungkin 40%. Ya. Ya 2018 dari 12 kecamatan stadion mini dan sarana prasarana yang ada itu minimal sudah 70%. Jadi sebentar lagi akan ada sebuah kompetisi internal di Bekasi untuk mencari bibit-bibit olahraga. Rasanya nih Pak, Jakarta harus hati-hati. Orang yang mengolok-olok Bekasi dulu, Bekasi itu di planet lain harus hati-hati nih katanya. Ya. Ada tanggapan soal bagaimana Bekasi selama ini diremehkan begitu? Ya, tentunya ini adalah ya hasil kerjasama kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota. Itu kerjasamanya yang harus jalan ya. Dan pemahaman terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi kami berdua ini ya hanya dipisahkan kepada persoalan yang substansi ya. Di luar itu kita semua sama. Ya, ini menarik karena supaya orang juga tahu waktu Bapak maju di Pilkada, waktu itu menjadi wakil wali kota, ini lawan Bapak sebenarnya kan? Betul kan Pak? Itu masa lalu lah. Betul, ya. Tetapi kemudian Bapak bekerja sama seperti ini. Karena dan kita semuanya... berteman dengan Pak Ustadz ini sejak 2004. oke. Jadi di DPRD kita bareng, nah sekarang pun juga. Dan tidak ada interpretasi berbeda. Nyonya saya dengan Bu Ustadz pun juga begitu. Bahkan kan kalau Gubernur Jawa Barat bilang kita ini wali kota terharmonis se-Indonesia. Wah. Dengan wakil wali kota. Dan itu dibuktikan wakil bupati, wakil wali kota seluruh Indonesia dari PKS dikumpulkan di Horizon, kita suruh ngomong gimana. Ya. Alhamdulillah. Apa tuh tips dan triknya? Di tengah Pak, banyak pemimpin dan wakilnya malah berkelahi begitu, nggak cocok, jalan sendiri-sendiri. Apa tips yang dan kita triknya? utamakan Apa yang Bapak adalah, jalankan itu apa? Kan pada saat kita menyusun visi Bekasi Maju Sejahtera dan Iksan itu harus ada kesepahaman, ya, kesehatian lah. Dibahas tuh berdua begitu. Kita bahas itu, terus kita selesaikan bersama. Kalau ada persoalan-persoalan yang kecil-kecil itu kan bagian dari dinamika. Tapi bahwa kepentingan masyarakat yang lebih besar, ya, ini kadang-kadang sudah melintas, nggak ada lagi ini PKS, ini Golkar, tidak ada lagi. Ini adalah kepentingannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa. Ya. Ya, jadi silakan, Pak. kalau seringkali adalah saya suasana kebersamaan. Ya, suasana kebersamaan ini dibangun dengan adanya satu komunikasi yang komunikasi. Jadi kalau ini kita komunikasikan dalam banyak hal, insya Allah kita bisa saling memahami ya. Akhirnya kita dalam proses pembangunan ini bisa kita kawal bersama-sama. Ya. Tidak ada kemudian gesekan-gesekan dalam proses membangun Kota Bekasi ini. Alhamdulillah Pak Wali juga begitu care kalau misalnya dalam sosialisasi apa segala macam juga termasuk di dalam spanduk dan sebagainya. Saya yakin juga kalau melihat spanduk-spanduk, baliho itu dengan kebersamaan. Ada foto Pak Wali, ada foto saya. Coba kalau kita melihat ke kabupaten kota lain, nyaris mungkin pemimpinnya aja jarang dijumpai begitu. Ini bukti kebersamaan yang dibangun oleh Pak Wali dan kita semuanya. Ya. Dan ini yang membuat mudah-mudahan sebuah kota. Di kantor semua itu. Silakan Pak. Nggak ada yang foto wali kota saja, semua. Oh gitu. Foto presiden, wakil wali kota dan wali kota. Iya, ya logika yang masuk akal. Kalau di kelas-kelas di sekolah ada wakil presidennya juga. Jadi hal yang sama ya. Satu Pak, terima kasih untuk tips dan triknya. Untuk memimpin. Nah, sedikit saja, ini juga beberapa ditanyakan oleh netizen, saya tidak menyebutkan satu persatu siapa. Banjir di Bekasi, kadang-kadang kami meliput ada yang setinggi dada dan lain-lain. Penanganannya secara menyeluruh ini juga sudah masuk dalam blueprint untuk membangun Bekasi. Ya. Pak Rahmat? Kita ada 46 titik banjir. 46 ya? Ya, ini dibedakan. Karena kontur, ya, karena elevasi dan banjir karena daerah aliran sungai. Banjir karena aliran sungai itu, ini memang pertanggungjawaban kewenangannya ini ada di Balai Besar Ciliwung Cisadane, pusat. Ya. Tapi banjir yang berkenaan dengan kontur, elevasi, ini kan akibat tahun 80-an Kota Bekasi ini dijadikan daerah hunian. Ya. Elevasi pel banjir itu berubah. Karena apa? Catchment-nya sudah mulai berkurang. Ya.
ya lingkungannya, Air tidak lagi meresap air dengan tidak cepat. lagi bisa ditampung, sementara jumlah penduduk semakin bertambah. Nah sekarang kita solusinya adalah membuat tandon Perumnas 3 di Pengas, di Bantar Gebang. Jadi pada